Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Faqala aidan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemana Allah atas takdirnya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan kita secara kontinu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati, menjadi keyakinan kita dan tauhid kita bahwa Allah menciptakan jagat raya yang sangat luas ini yang tidak terukur dengan sains kita. Lalu kemudian Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia di samping ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Malaikat, jin, dunia fauna, flora, dan lain-lain. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada posisi yang sangat strategis, yang sangat terpuji dan mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Sungguhnya aku telah muliakan anak cucu Adam, ku angkat dia di darat dan di laut, ku berikan padanya rezeki yang baik-baik, dan kulebihkan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai macam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janji-janji dalam bentuk yang namanya hikmah Ramadan. Salah satu dari hikmah Ramadan itu ialah Allah akan memberikan kedudukan yang terpuji kepada manusia ini, terutama kaum muslimin yang mengerjakan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, dan kalian menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain Allah juga memberikan informasi, ya, pada surat Al-Hujurat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Di potongan ayat itu kita dapatkan informasi sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kunci untuk mendapatkan kemuliaan itu ialah takwa ini. Dalam Al-Quranul Karim tidak kurang dari 200 kali Allah menyebutkan kata-kata takwa ini, muttaqin itu. Banyak manusia, kalau kita tanya juga kepada manusia, kita buat kuesioner itu yang banyak, apakah Bapak ingin menjadi orang mulia? Pasti jawaban iya. Apakah Ibu ingin menjadi orang mulia? Pasti jawabannya iya. Banyak orang ingin mulia, lalu lewat jalan yang namanya harta. Banyak orang ingin mulia, lalu dia mencoba untuk mengumpulkan berbagai macam
penunjang dalam kehidupan ini. Banyak orang ingin mulia dari jabatannya dan lain sebagainya. Ketika orang berusaha ingin mulia lewat hartanya, nah ketika hartanya sudah musnah atau ketika dia jatuh miskin, maka dia akan tidak menjadi mulia lagi. Begitu juga yang mencari kemuliaan lewat jabatan, ketika jabatannya sirna atau dia pensiun, maka dia tidak akan mendapatkan lagi yang namanya kemuliaan itu. Maka puasa hadir di tengah-tengah kita, konsepsi dari Allah Subhanahu wa taala ya memberikan informasi kepada kita bahwa kunci kemuliaan yang sebenar-benarnya ialah muttaqin, yaitu takwa ini. Dalam kondisi miskin atau kaya, dalam kondisi kita menjabat atau kita tidak menjabat, maka kemuliaan tetap bertengger pada diri kita. Karena hakikat kemuliaan itu ialah berasal dari Allah. Kita cari lewat yang namanya kemuliaan. Dan kita cari kemuliaan lewat yang namanya takwa itu. Dan ciri-ciri atau kriteria muttaqin itu tidak kurang dari 16 jumlahnya untuk mendapatkan hakikat yang hakiki daripada kemuliaan itu. Barangkali ini sedikit yang dapat kami sampaikan agar kita tidak terkecoh dalam kehidupan ini untuk mendapatkan kemuliaan. Dan semua orang ingin mendapatkan yang namanya kemuliaan itu. Tapi banyak terkecoh lewat berbagai macam cara. Nah, Allah sudah menunjukkan kemuliaan hakiki itu ialah dari muttaqin. Ya, kita cari lewat bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.